Awalnya itu kan memang sama bapaknya itu udah 1 tahun nggak satu rumah. Udah 1 tahun posisinya nggak satu rumah. Kemarin tuh nyuruh anterin ini nih, bapaknya tuh anterin anak saya, anterin anak saya. Pertamanya babeh deketin aku katanya, terus tangan aku ditarik itu, diambil tangan kamu, iya disuruh ngapain, itu aku suruh pegang-pegang bapaknya gitu. Yang benar bilang gitu, kan bapak kamu jangan bohong gitu kan, kamu jangan ngarang-ngarang cerita. Enggak bu, katanya, iya beneran. Katanya babe bilang, katanya gak apa-apa babe, pelan-pelan kan gitu. Entar enggak sakit kok, lama-lama juga nanti punya kamu lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya aku baru banget sampai di Depok. Aku dapat informasi mengenai ada anak di bawah umur yang dilecehkan oleh bapak kandungnya sendiri. Dan sekarang pelaku ini kabur, diumpetin sama keluarganya dari si bapak tersebut. Semua akses diblok dan si anak ini mengalami trauma yang sangat mendalam banget. Untuk detail aku nggak tahu, tapi yang jelas ini sudah LP dari bulan September dan sekarang pelaku ini masih dicari sama pihak keluarga ibu, tapi nggak ketemu sampai sekarang. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu, terus pada saat itu ibunya di mana dan lain-lain, itu aku belum tahu detailnya. Tapi yang jelas kita bantu doa semoga nanti pelaku segera ditangkap. Kita bantu viralkan guys, kita bantu viralkan. Semoga keadilan ditegakkan dan adiknya juga bisa cepat pulih, bisa cepat sembuh dari traumanya, dan keadilan ditegakkan setinggi-tingginya ya. Untuk kalian penasaran, ini bukti info, foto dan videonya guys. Nah itu dia, jadi ada screenshotan chat dari bapak kandungnya ke si anak tersebut untuk meminta terus agar dilayani selayaknya suami istri. Waktu itu kita menangani yang terakhir itu di daerah Pemalang, yang anaknya dilakukan pemaksaan oleh bapak kandungnya dan pelaku sudah ditangkap, qadarullah ya, sudah ditangkap. Terus juga kita pernah di daerah Tangerang itu ada anak kandung juga yang oleh bapak kandungnya juga, itu umur 16 tahun ya, sampai korbannya melahirkan. Itu kita semua kita temenin dan pelaku sudah ditangkap bareng kita juga. Jadi semoga kali ini yang dilakukan sama bapak kandungnya bisa segera diviralkan dan mendapatkan keadilan, karena sekarang ada konteksnya no viral no justice ya. Jadi bantu viralkan supaya keadilan ditegakkan ya. Untuk kalian penasaran, bikin terus guys. Nah oke, ini dengan ibu siapa, maaf? Ibu Yani. Ibu Yani. Ibu Yani ini anak nomor 1. Sebenarnya ada kakaknya tapi beda bapak. Oh oke. Jadi total anak ada berapa bu? Ada 6, cuman meninggal 1.
dari yang pernikahan kedua itu anaknya semua 5, cuman nggak ada 1. Oke. Ini anak pertama dari pernikahan kedua itu. Anak pertama dari pernikahan kedua. Nah, ceritanya boleh dirunutkan kronologinya gimana, Bu? Awalnya itu kan memang sama bapaknya itu udah 1 tahun nggak satu rumah. Posisinya saya di kampung lagi hamil muda itu teh. Kampungnya Di Sukabumi. Oh, ibu pulang kampung ke Sukabumi, tapi tinggalnya di sini? Enggak, di Sukabumi di kampung. Oh, Awalnya pernah kesini dulu ke kakak yang di kompleks itu. Sebulan ini pernah aku bawa sama adiknya yang umur 8 tahun itu. Cuma dapat sebulan, bapaknya WA terus, anaknya suruh anterin. Habis itu belum aku anterin, akhirnya ngancem-ngancem ke keluarga aku kan. Akhirnya keluarga aku merasa nggak nyaman, ya udahlah akhirnya anaknya diantarin aja, biarin sama bapaknya ini. Gitu, bapaknya katanya tanggung jawab. Akhirnya dianterin sama kakak ipar aku. Nah, udah 1 tahun posisinya nggak satu rumah. Kemarin tuh nyuruh anterin ini nih, bapaknya tuh anterin anak saya. Yang itu paling kecil? Ini mah, dia paling kecil. Iya, paling kecil ya? Kecil. Terus? Ini posisinya kan bapaknya emang belum pernah lihat langsung gini. Dari semenjak hamil umur 2,5 bulan tuh aku tinggal. Nah, aku anterin ceritanya tuh tanggal 8 September itu hari Senin. Aku anterin ini. Terus bapaknya minta tolong gini. Minta tolong katanya sebelum urusan saya selesai, minta tolong anaknya diurusin dulu. So, nah akhirnya dapet 2 minggu di situ, di Cengkareng situ. Aku suka bilang gini, mana udah ada ongkos belum, mau pulang lagi ke kampung gitu kan. Dia suka denger aku bilang gitu, ketakutan tuh. Akhirnya tanggal 22 September, Senin malam Selasa itu, cerita jam 10:30 itu posisi bapaknya nggak ada. Katanya ibu, kalau emang ibu mau ke kampung lagi, aku mau ikut dong kan gitu. Kata nanti kalau aku udah nyampe sana aku mau cerita sesuatu ke ibu. Oh, katanya. Iya, aku sekolah di sana deh Bu, gak apa-apa. Katanya gitu. Nah, terus aku kan besok ya tuh teh, emang kamu mau cerita apa? Gak harus di kampung kan gitu. Di sini aja bisa cerita. Ya nggak mau, asalnya nggak mau. Takut ya? Enggak kalau aku cerita di sini aku takut diapa-apain sama babe. Aku takut ibu sama babe berantem lagi. Terus aku juga takut ibu diapa-apain babe. Tapi sebelumnya ibu pernah diapa-apain di gitu? Dulu-dulunya iya dia kasar. Iya, KDRT. Terus? Semenjak punya anak keberapa lah, tangan udah enggak ya. Cuman kalau ucapan ngusir-ngusir itu iya masih. Terus? Nah akhirnya dia cerita, aku desek cerita ya begitu. Ceritanya gimana Bu? Katanya emang kamu diapain sama babe kamu, dijahatin apa dipukulin? Kan ibu udah bilang kalau bapak kamu jahat atau mau galak itu kamu lari aja, kabur, minta tolong orang. Aku takut Bu, di sini kan nggak ada tetangga. Dia cerita katanya awalnya gimana, kamu pertamanya babe deketin aku katanya, terus tangan aku ditarik itu diambil tangan kamu, iya disuruh ngapain, itu aku suruh pegang-pegang bapaknya gitu. Yang benar bilang gitu kan bapak kamu jangan bohong gitu kan, kamu jangan ngarang-ngarang cerita. Enggak Bu katanya, iya beneran. Terus nah, akhirnya cerita ternyata bukan sekali 2 kali, udah sering. Jadi diapain aja Bu, sampai diapain? Sampai cuman suruh pegang doang, enggak katanya gitu katanya. Itu gimana kan aku bilang gitu katanya, semua Min katanya. Babe bilang katanya gak apa-apa babe, pelan-pelan kan gitu katanya. Entar nggak sakit kok, lama-lama juga nanti punya kamu hebat. Katanya bukannya longgar katanya gitu. Akhirnya kan kaget tuh ya teh, aku kaget yang bener
iya Bu, di mana kayak gitu, bagi kamu kayak gitu di mana, di kontrakan ini? Aku bilang iya di sini. Terus di waktu ngontrak dekat sekolahan juga iya, waktu ngontrak di Haji juga iya. Udah berapa kali berarti Bu? Udah sering. Udah sering, nggak kehitung berarti? Iya. Nah, setiap mintanya ke dia itu kebanyakannya lewat HP. Bilangnya itu supaya adiknya nggak pada denger, nggak pada, kalau bapaknya bilang begitu tuh nggak pada denger. Gitu. Tapi berarti ada buktinya ya? Udah divisum dia. Terus Bukan bukti-bukti chatnya berarti ada semua? masih ada, iya. Masih ada semua Masih lengkap? ada. Udah di screenshot Bu? Sama dia tuh setiap bapaknya WA tuh dia screenshot. Heeh. Terus kata dia, ya Allah mudah-mudahan hasil screenshotnya itu nggak hilang, katanya bisa, biar aku tuh nggak dibilang ibu kamu bohong nggak, kamu bohong nggak. Tapi ada buktinya? Gitu. Ada, masih ada teh. Handphonenya? Handphonenya Disimpan berarti bukti-buktinya ya, Iya. Bu? Udah dikirim ke admin semua Bu? udah kayaknya ke admin Tenopi, udah Udah, terus ke polisi udah semua? ke penyidik udah, baru aku kirim. Heeh. Nah sekarang penyidiknya itu mau bikin surat panggilan ke yang bersangkutan itu, cuman kita kesulitannya teh kesananya nyarinya. Kemana? Ke Cibitung, kayaknya tuh sekarang tuh adanya di Cibitung sana, di rumah orang tuanya. Dia kabur? Kan dia kan bunuh diri itu dilarikan ke rumah sakit, kan yang ngurusin itu harus pihak dari keluarganya. Tapi masih hidup kan? Masih. Berusaha doang berarti? Udah nanclep sih pipinya, udah nanclep. Nah kayaknya tuh ditebus sama saudaranya, dibawa ke sana. Yang bikin sekarang aku ini banget ke keluarganya tuh, aku ngomong baik-baik ke keluarganya malah dibaca doang, diblok hampir semua sekarang tuh diblok-blokin. Akhirnya ya udahlah, nggak bisa diem kita, nggak ada yang kuat bantu gitu dari saudaranya juga. Nomor teleponnya ada? Nomor teleponnya punya saudaranya, punya bapaknya? Kan dia kan abis gitu, HP-nya nggak dia bawa, digeletakin gitu teh. Terus akhirnya lah, kok dia nggak sempat bawa HP-nya, aku bawa HP-nya. Kartunya aku masukin sini, HP-nya digade karena kan buat kebutuhan anak-anak juga kan. Tuh jadi kartunya ada di sini, dimasukin ke sini. Berapa gadenya Bu? 420. Oh nanti diambil Bu, itu buktinya udah dilihat belum chat-chatnya? Ada di sini teh. Di handphone sana ada nggak? Nggak tahu. Ibu nggak ngecek WA-nya? Kalau di HP bapaknya nggak ada bukti-bukti dia chat anaknya, itu nggak ada, bersih. Yang ada nih, ini kan HP anakku nih, yang ada di sini. Di sana mah bersih, nggak ada. Aku periksa juga tuh sebelum digade tuh nggak ada. Kira-kira ada di mana? Apanya? Si bapaknya tuh kira-kira di mana? Kira-kira kalau kata aku di situ, di Cibitung situ. Nah sedangkan aku kan udah lama nggak kesana. Yang apal jalannya tuh ini, katanya aku tahu Bu kalau dari sini nanti kemana. Tapi posisi anaknya nggak mau ketemu bapaknya. Kakak aku juga, kakak ipar aku posisinya juga kerja, udah sering izin, katanya nggak enak. Adek aku juga ini kan adek ipar, adek kandungnya aku juga sama kerja, baru mulai kerja, takut dipecat juga kalau kebanyakan izin. Nggak apa-apa. Dari semenjak mulai kejadian itu sering izin soalnya. Nggak apa-apa, nanti kalau untuk urusan kesana, coba kita kan bantu koordinasi sama Komnas Perlindungan Anak ya Bu ya. Iya. Kita bisa nggak melakukan pendampingan untuk ketemu sama si pelakunya itu gitu. Kita usahakan nanti ya Bu ya abis ini. Nah ini aku mau tanya dulu kronologinya. Adek, ya aku tahu sih pasti masih ada rasa trauma, ketakutan. Tapi kamu nggak usah takut, sekarang kamu udah di tempat yang aman, yaitu sama ibu kan, nggak akan ditinggal juga sama ibu gitu. Dan di sini Kak Novi mau ngebantu kasus kamu, semoga si pelaku itu cepat tertangkap gitu. Makanya ada Kak Novi di sini, Kak Novi hadir di sini, ada buat kamu cerita yang sebenarnya seperti apa ya? Waktu itu gimana awal mulanya? Awal mulanya aku itu pas ibu berantem sama babe itu, ibu pergi. Terus abis aku sama babe nyari ibu nggak ketemu malam-malam, ya udah aku pulang lanjut tidur. Terus aku dipanggil sama babe suruh kesini gitu. Terus Kapan itu? itu
waktu dulu malam-malam, waktu aku sekolah MI kelas 1. SMP ya? Itu udah dia itu ternyata udah sering Kak, dari mulai dia dari mulai dia 6 tahun umurnya, cuman itu katanya belum dimasukin, baru digesek-gesek doang, minta tolong digesek-gesek doang gitu. Karena emang rumah tangga kami tuh sering ribut, sering cekcok. Dia tuh kalau setiap ribut terus nyuruh istrinya pergi, suruh istrinya tuh pergi gitu. Kalau nggak pergi ya di pasar. Tapi anak-anak nggak boleh ada yang satupun ikut ibunya. Kalau ikut ibunya ya diancam-ancam, keluarga di sini semua di WA-WA-in, diancam-ancam, jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Akhirnya emang dia bapaknya ini kok gitu kan. Terus gimana sayang? Terus aku dipanggil suruh kesini sama babe, terus ya udah aku nyamperin, tangan aku dipegang, suruh pegang udah tangan aku disuruh pegang ini, terus katanya coba digini-gini bar gitu. Terus ya udah aku gituin tangan aku ke situ, diginiin gitu. Terus itu udah, habis itu aku disuruh tidur, tapi itu aku belum diapa-apain. Seterusnya aku itu Pas kemarin ibu tinggal lama itu, itu aku udah mulai digesek-gesek sama babe gitu. Katanya biar supaya lebar dikit gitu. Habis itu karena punya aku udah agak melar, terus aku kalau setiap kencing ada darahnya kayak gitu. Terus habis itu punya aku lama kelamaan itu udah mulai melebar Kak. Itu kata babe aku, bagus punya kamu udah mulai melar gitu. Jadinya kalau dimasukin gak terlalu susah gitu, Kata babe. ya. Terus? Udah habis itu aku sering dimasukin dulu sama babe. Kalau aku nggak mau, kadang aku suka dicubit, kadang gitu kayak gini gitu. Terus babe sering ngechat aku, babe ngajakin minta banget, ayo Mbak, babe nungguin gitu. Itu karena aku kesel jadinya aku screenshot Kak. Babe aku kayak gitu karena aku takut dicubit lagi, ya udah aku terpaksa gitu. Jadi totalnya ingat gak udah berapa kali? Enggak, tapi sering. Iya. Lebih dari 10 kali? Iya. Lebih. Terus akhirnya ngomong sama ibu? Iya, aku ngomong sama ibu. Karena aku takut ditinggal sama ibu, ntar aku harus digituin babe lagi gitu. Nah ibu itu langsung ngomong ke suami atau gimana bu? enggak nih, kan posisinya dia belum pulang. Aku kan panik banget tuh ya Kak, kepikiran udah Kalut. keluar dan harus gimana nih, bener apa enggak sih nih gitu kan. Terus akhirnya posisi nggak megang uang, cuman 10.000 tuh ini. Data juga habis. Gimana ya caranya? Kalian jagain adik-adiknya dulu ya, ibu mau ke bawah itu ke tempat nasi goreng, minjem uang 10.000 ke si abang itu buat beli data. Terus kata abang nasi gorengnya, ada kok mbak katanya yang 10.000. Oh ya udah, kalau misalnya nanti ada yang 10.000 nanti uangnya aku balikin ya bang. Ternyata pergi tuh beli data voucher yang 10.000 ada. Nah uangnya dikembaliin, aku telepon kakakku, teh udah tidur belum teh, ini mau ada yang diomongin. Akhirnya aku cerita ke teteh, gimana teh solusinya, pengen musyawarah begini-begini. Ternyata udah diiniin sama bapaknya, dia cerita barusan. Aku kan kaget, dia katanya sampai gemeteran, sampai istighfar terus-terusan. Yang bener katanya, coba tanya lagi. Akhirnya ternyata beneran lah. Terus katanya orang gilanya itu kemana, belum datang, bilang gitu. Nah udah banyak WA sama kakak aku, udah banyak. Akhirnya
Datang tuh jam 1 bapaknya, Hmm. bilang assalamualaikum katanya gitu. Aku nggak jawab karena udah penuh di sini ya. Yang jawab anak-anaknya. Lah kok belum pada tidur, kan besok sekolah katanya. Terus katanya aku diem aja tuh, aku diemin lah, lama kelamaan emosi tuh. Si aku usah suruh tidur, biarin deh besok mau aku bawa pisau. Padahal posisi aku itu belum laporan RT, belum laporan polisi, cuman kakak aku doang yang aku kasih tahu. Cuman aku ngegertak dia, ngegertak gitu Kak. Terus maksud kamu apa ngomong begitu? Katanya, lu apain lu, kan gak bisa nahan tuh, lu apain lu, anak gue lu sekam selama gue tinggal. Apa maksud kamu bilang begitu? Apa lu celingak-celinguk, ketahuan lu sekarang, ujarnya kamu. Kaget lu kalau anaknya cerita.